Selamat siang buat semuanya. Selamat siang. Kita sedang live streaming. Suaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di live streaming kali ini di siang hari buat saudara-saudaraku semua. Saya ucapkan terima kasih banyak yang hadir di live ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe. Jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya. Jadi langsung saja teman-teman semua, di sini saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, ini ada madu daripada Bang Ray Lampung ya, madu yang bagus sekali khasiatnya, obat atasi mencegah berbagai macam jenis penyakit. Ini banyak yang bertanya dari luar negeri ya, seperti Singapura dan Malaysia. Apakah ini bisa dikirim ke luar negeri? Bisa, tetapi nominal pesannya itu 2 juta rupiah. Dapatnya lengkap, dapat madu hitam, dapat serbuk, dapat minyak melati keraton dan lain-lainnya. Ingat ya, 2 juta rupiah itu sudah berikut ongkos kirim, jadi kalian tinggal tunggu saja. Untuk di Indonesia 200.000 rupiah dapat bonusnya minyak melati keraton. Jadi bagaimana cara pesannya? Cara pesannya langsung saja kalian transferkan di nomor rekening BNI. Rekeningnya BNI atas nama Eko Setiawan atau BRI atas nama Eko Setiawan, dan saya tidak bertanggung jawab apabila ada penipuan yang mengatasnamakan Bang Ray Lampung, tetapi transfernya bukan atas nama Eko Setiawan ya. Ingat itu ya, perlu diingat baik-baik. Jadi bagaimana Bang caranya untuk pembayarannya? Jadi kalian langsung saja transferkan di nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan, nomornya 1121570001. Ya, saya ulang lagi, untuk nomor rekeningnya itu Bank BNI atas nama Eko Setiawan 1121570001. Untuk nomor WA-nya 0896 3694 4644 ya, dicatat dulu agar esok-esok kalian tidak bertanya lagi. Kalau sudah ada catatannya kan sudah enak. Jadi tidak pesan hari ini, siapa tahu nanti malam, tidak nanti malam, siapa tahu besok, kan kalian sudah punya nomor rekeningnya dan nomor WA-nya. Jadi saya menyarankan dicatat, ambil buku, ambil pulpen, kalian simpan ya, ambil dulu buku sama pulpennya. Kalau sudah ditulis nomor WA Bang Ray Lampung dan nomor rekening Bang Ray Lampung ya. Oke, dicatat nomor WA-nya 0896 3694 4644 ya. Nomor rekening banknya Bank BNI atas nama Eko Setiawan 1121570001. Udah dipesan ya, kita ada serbuk, ada berbagai macam, lengkap pokoknya. Jadi buat saudara-saudara semua ya, sudah dicatat kan ya?
Nah, kalau sudah dicatat, disimpan atau bisa langsung pesan saja ya, agar kalian bisa memiliki madu yang sangat luar biasa dari Bang Rey Lampung ini ya. Langsung saja dipesannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang Rey ada di sini, Bang Rey. Iya, memang di sini dari tadi. Mana lagi? Gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tergesa-gesa sekali sepertinya kau ini ya. Ya Allah. Ya Allah lah, astagfirullah lah. Mana yang benar ini? Masya Allah lah nanti ya. Jangan asal ngucap itu. Semua itu ada tempatnya itu. Saya narik nafas dulu, Bang Rey. Oh ya boleh. Narik nafas dulu boleh. Santai. Santai aja santai kalau. Tarik dulu nafas yang panjang. Jangan lupa dikembalikan nafasnya. Mati dong, Bang Rey. Nah itu dia. Sudah narik nafas ya? Sudah, Bang Rey. Sudah. Emang ada apa tiketnya? Sampai narik nafas. Jangan menarik cangcut wanita nanti bahaya. Allah, ya. Lagi kutangnya ya. Ini ada kabar penting. Kabar apa lagi? Kemarin sudah beri kabar dengan saya kata siapa? Maha Guru sudah ditumbangkan pakai apa? Namanya itu sorban 9 wali, Bang Rey. sorban 9 wali, ditumbangkan juga dengan Tasbih Pantai Ratu Selatan. tasbih Ratu Pantai Selatan itu kan ya. Jadi begini, Sudah kabar apa lagi? jadi begini, Bang Rey. Kabar ini bisa saya katakan kabar ini kurang baik. Bahkan mungkin Bang Rey pun kemarin telah saya ceritakan daripada sosok Maha Guru tersebut. Ya betul. Yang mana sosok Maha Guru ini tersebut tidak taunya di luar daripada prediksi kami. Apanya yang di luar prediksi ini? Di luar daripada prediksi ini tidak taunya sosok daripada Maha Guru tersebut bangkit kembali, Bang Rey. Oh jadi sekarang tumbang terus sekarang bangkit lagi? Bangkit kembali, Bang Oh, Rey. ini menarik nih teman-temannya. Jadi sudah tumbang bangkit kembali ini kan. Jadi gimana? Jadi yang mana ya, memang kenapa kami bisa berbicara dalam arti bangkit daripada sosok Maha Guru tersebut bangkit kembali, Bang Rey? Yang mana kan memang setelah saya bertemu dengan Bang Rey, yang mana telah saya ceritakan, tidak taunya sosok daripada Maha Guru tersebut tidak terima, Bang. Saya menceritakan daripada sosok Maha Guru tersebut kepada Bang Rey. Oh dia tahu. Dia tahu posisinya, Bang Rey. Dia tahu. Yang kemarin kita bercerita dengan Gimun kemarin dia tahu. Dia mengetahuinya, Bang. Dia tidak terima. Dia tidak terima. Terus. Yang mana semalam itu saya dihampiri, Bang Rey, oleh sosok yang mana sosok itu saya pun tidak tahu. Yang mana sosok ini memberitahu saya ada seseorang yang menunggu di sebuah gua besar di pinggir laut. Ada petunjuk memberitahukan ada seseorang menunggu kau di gua besar di pinggir laut. Di pinggir laut, Bang Rey. Nah, terus petunjuk ini masih Ya, petunjuk nah, tadi masih ya? petunjuk ini. Dan bagaimanapun saya beritahu kepada Bang Rio masalah Bang Rio. petunjuk ini. Ngalung bener Ah. Bang Rio. Astagfirullahaladzim. Tetap Bang Rio. Terus Setelah saya beritahukan kepada Bang Rio, sesuai dengan petunjuk ini, kami pun rasa penasaran kami semakin menggebu-gebu. Apa yang dengan sebenarnya orang yang di dalam gua tadi. dengan orang yang dalam gua ini tersebut? Ya kami kira kami entah istilah kata akan diberikan hadiah ataupun yang lain, kami pun tidak tahu ya kan. Berangkatlah saya dengan Bang Rio ini. Saya berangkat dengan Bang Rio sesuai dengan arah petunjuk yang diberitahukan semalam. Setelah saya berangkat, memang saya melihat Bang Rey di sebuah hutan ataupun di lereng sungai itu, yang mana sungai itu bisa bertembus langsung ke lautan. Memang tidak pernah dijamah oleh satupun manusia ataupun warga setempat. Tempat itu. Ketika saya berjalan di sana dengan Bang Rio, ketika saya turun tebing dengan Bang Rio, di situ saya melihat ada gua. ada sebuah gua. Sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk ini kan. Saya melihat daripada sebuah gua tersebut, ya kami pun tidak mau suzon dan fitnah dulu. Siapa tahu gua ini tersebut mempunyai dalam arti sejarah-sejarah yang tertentu, Bang Rey ya. Begitu kami melihat lagi lebih dekat, di sana kami melihat ada dua makhluk, Bang Rey. Berwujud manusia. Makhluk berwujud manusia di gua itu tadi. Di gua itu yang bernama Atek dengan Kulawa. Atek itu kan bukannya kecil-kecil itu. Benar, Bang Rey. Oh, Benar, Bang Rey. Kurawa Yang pemakan besi. pemakan besi itu. Pemakan besi. Nah, ya benar-benar Kurawa suka makan besi yang dari hutan yang kita bawa ke
pedesaan Iya. yang sadar dan bertobat. Balik lagi katanya itu kan. Benar. Ya ngapain tuh mereka di situ? Yang jadi pertanyaan tuh. Ini jadi pertanyaan saya, ketika saya melihat lebih dekat lagi ke sana, Bang Rey melihat daripada itu kan posisi saya masih mengintip nih Bang Rey. Posisi saya masih mengintip daripada pergerakan mereka ini. Tidak lama saya melihat ada seseorang berpakaian hitam dikalungi oleh sebuah tengkorak seperti badan manusia di sini. Ini sebentar dulu, bentar ya. Ini saya potong sedikit, mohon maaf. Karena ini saya sedang live streaming ini. Jadi cerita ini tidak mengada-ngada, apa mengada-ngada. Saya malas kalau masalah mengada-ngada itu saya nggak mau itu Ini orangnya. justru tidak mengada-mengada Bang. Jangan ngomong kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, besok ngomong B, besok ngomong A. Saya nggak mau begitu. Ini tidak Bang. Jangan, oh ini kesempatan nih ada Bang Rey Lampung ini saya harus bercerita begini ya. Walaupun tidak ada, saya pun mengada-ngada kan begitu. Tidak ini Bang Rey. Saya tidak mau ini. Ya kalau memang real apa ada buktinya yang kau bicarakan ini? Ada buktinya tidak? Ada buktinya Bang Rey. Ah. Yang mana kami sempat perjalanan kami itu kami dokumentasikan. Nah, divideokan. Kami videokan. Terus Gitu. Yang mana kami mana videonya apa sudah diupload apa bagaimana? sudah diupload Bang Rey. Nah, Sudah saya dengar diupload. kau bicara panjang lebar, banyak gigi ternyata kan bisa pencempol belaka. Tidak, Jadi Bang Rey. penonton juga kecewa. Tidak nanti, Bang Rey, kan? itu video itu sudah kami upload. Oh sudah diupload. Di mana sudah kami diuploadnya? upload. Di channel Bang Rio, di channel Raimundo, Kirambat, sudah kami upload ke Bang Rey. Jadi buat saudara-saudara semua ya, jangan lupa di subscribe channel daripada Kirambat, subscribe juga channel daripada Bang Rio, subscribe juga channel daripada Raimundo ini ya. Mana nama channelnya ini? Paku Bumi BRL. Bang Rio itu menjalankan channel daripada Bang Rey Lampung yang bernama Bang Rio Official dan Kirambat yang bernama channelnya itu Kirambat Official ya. Benar, Sudah Bang. ditayangkan di Sudah ditayangkan, situ Bang. videonya. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya. Benar Bang Di Rey. situ. Bisa lihat Bang Rey. Oh, Akan bisa bisa membuktikan dilihat. apa yang saya sampaikan Apa dengan yang Bang Rey. sama? Pinjam. Nih. Oh, ini nih, nah, ini Benar, Bang videonya Rey. ya. Nah, Ini ada di videonya teman-teman ya. Kalian bisa cek ya di channel-channel tadi. Oh ini memang Kurawa nih. benar Bang Rey. Memang goa ini. Oke, nah jadi itu tuh ya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa ditonton juga video-videonya. Nah jadi lanjut. Nah, baru saya percaya ini, Nah. baru kau boleh lanjut kan. Jangan kau nyerocos mayat. Benar. Tidak benar ini Benar, nanti Bang. kan. Saya Nah. malas begitu-begitu tuh ya. Nah, setelah Bang Rey saya melihat daripada pergerakan Kurawa dengan Atek ini, tidak lama saya melihat ada sesosok yang keluar daripada dalam gua tersebut Bang Rey. Oh, dari dalam gua tuh keluar sosok ini. Apa itu yang keluar? Begitu saya lihat daripada sosok dalam gua tersebut dia keluar, saya melihat sosok ini hampir sama dengan sosok daripada Mahaguru. Hampir sama. Hampir sama dengan sosok daripada Mahaguru Tapi tersebut. bukan Mahaguru. Saya katakan ketika saya ingin berbicara Mahaguru, tetapi saya tidak mau suzon dulu, akan saya pastikan dulu. Begitu saya lihat lebih dekat lagi, ternyata sosok tersebut adalah Mahaguru, Bang. Mahaguru yang seperti yang kembangkan itu. Nah, saya pun kaget. Bang Rio pun terkejut. Kenapa Mahaguru bisa bangkit kembali? Ternyata bangkitnya daripada sosok Mahaguru tersebut karena dia memiliki dari pusaka tersebut, Bang Rio. Dia memiliki pusaka yang luar biasa. yang luar lah ya. biasa itu. Pusaka yang sakti lah. Yang sakti itu. Terus. Mengamuk, Bang Rio. Mahaguru ini tadi. Mengamuk, tidak ada toleransi lagi. Bahkan saya dengan Bang Rio dihajar. Dia sempat berbicara, saya tidak perlu dengan kalian, saya perlu nyawa Bang Ray sekarang. Sosok yang seperti Sosok Mahaguru tadi. Mahaguru tadi. tersebut. Oh, jadi tidak ada urusan kepentingan dengan kalian. Saya butuh dengan Bang Ray langsung. Oh, menyawannya berarti menuma itu kan. Allah Karim. Berarti menyawan itu. Nah, terus. Tapi kan saya tidak ada masalah kan dengan mereka. Jadi saya tanyakan, apa permasalahan kau dengan sosok daripada Bang Ray Lampung? Sedangkan kami pun tidak mau menimbulkan masalah, apalagi kami membuat masalah. Kami tidak terima, sampai kapanpun intinya kami tidak terima, karena Supeng dan Gimun telah ditobatkan oleh Bang Ray Lampung Oh, dari Mahaguru itu. dari Mahaguru tersebut. Seru ini temannya ini Alexis smoking ini harus saya kalau dengar cerita begini suka bergetar itu dada saya itu bergetar kan jadi Mendidih dari mendidih itu kan. Ibaratnya. Ngeredak ngeredak tuh lebih beda urusannya kan Mulai ya. Allah. lanjut. Nah, setelah itu Bang Ray, begitu kami temui daripada sosok Mahaguru tersebut, dia menanyakan daripada Bang Ray Lampung,
suatu saat saya akan mendatangi daripada Bang Ray Lampung dan kalian bakal tahu bahwa keilmuan daripada Bang Ray Lampung itu tidak ada apa-apanya. Ada si Maha Guru tersebut Oke. sedikit Terus? pun tidak apa-apanya bagi saya. Karena kalian kemarin itu mengalahkan daripada diri saya hanya memancing supaya Bang Ray keluar dari markasnya. Walah. Jadi memainkan trik dan strategi Nah, lah. benar tuh, Jadi dia pura-pura mengalah ataupun Ah. kalah ataupun bagaimana ya, biasa saja dia beneran kalah kan ya. Tapi namanya orang begitu kan tidak mau mengakui. Benar Bang Ray. Biasanya teman-teman semua ya, manusia ini di saat dia kalah dia tidak mau mengakui. Itu yang sangat sulit. Itu sifat-sifat yang sangat sulit. Padahal dia sudah kalah. Dia sama seperti Maha Guru. Maha Guru ini tadi, dia berkeling. Jadi dalam arti kata alasan dia memancing agar Bang Ray Lampung. Nah, terkadang kehidupan ini bukan hanya saja dengan Maha Guru, apapun itu bentuknya. Kalau kalah itu sulit sekali menerima kenyataan. Sulit menerima kenyataan. Dia banyak alasan. Ya contoh kecilnya misalkan ini ya, sedang ada pertandingan bola. Ini misalkan atau ada turnamen lah mau 17 Agustusan itu ya. Biasa kalau di kampung-kampung itu suka ada, oh saya pegang ini katanya kan ya. Ya udah kalau kamu pegang ini kita taruhan saja katanya kan ya. Taruhan lah, kita udut sebungkus tadi ya hiburan. Ternyata yang didukung ini kalah. Ini saya cerita sedikit ya, ini antara kalah atau benar. Kalah, otomatis yang menang berbahagia dong ya, seperti Raimundo berbahagia. Dia datang mengadu kepada Bang Ray Lampung, sudah ditumbangkan dengan tasbih. Ratu Pantai Selatan sudah ditumbangkan juga dengan apa, sorban 9 wali. Yang kalah yang kalah di setiap pertandingan itu biasanya dia selalu mencari pembenaran, dia selalu mencari pembelaan agar terlihat kekalahan itu seolah-olah tidak real, tidak jelas dan tidak nyata. Mulailah misalkan pertandingan bola ini, itu mau hoki saja gitu kan. Hoki saja, hoki segala macam. Misalkan yang terjadi entah itu taruhan bola segala macam, entah rokok lah, ya kita taruh rokok lah, sebungkus. Begitu kalah, karena dia kalah tadi ya mau nggak mau dia harus bertanggung jawab kan, dia harus penuh kan, dia sudah taruhan, bisa lempar begini, nih rokoknya kata. Itu sering terjadi. Saya sudah nge aja, itu sedikit cerita ya. Ya begitu juga yang terjadi dengan Raimundo. Jadi begitu bertemu dengan bertemu dengan Maha Guru, apa yang dikatakan dengan Maha Guru? Maha Guru tadi apa katanya? Dia tidak membawa pusaka. Sama itu dengan kita taruhan tadi. Ya, begitu kalah turnamen ataupun bola, wah itu beruntungan saja katanya kan. Bola itu keberuntungan saja. Coba kalau ini, oh wasitnya curang, oh itu nggak pelanggaran. Itu yang benar dia, yang menang dia bahagia, yang kalah dia mencari kebenaran kan, membenarkan dirinya sendiri. Sama seperti Maha Guru. Apa yang dikatakan Maha Guru tadi ketika dia kalah? Saya apa? Kenapa tertawa? Bukan sakit. Bukan yang tadi gitu. Saya memang apa katanya kalah sengaja apa gimana? Saya kurang jelas tadi apa dia katakan. Dia kalah itu apa dia ucapkan? Sengaja mengalah apa gimana? Apa katanya? Saya ingin jangan bercanda, ini serius. Saya agak sakit. agak sakit Bang Ray. Apa yang dikatakan dengan Guru ya? Ketika berhadapan dengan Saya minum dulu, Bang Ray. minum. Ini ya. Ini juga hidup semuanya. Apa? Jadi sosok Maha Guru tersebut Bang Ray, Dia kan kalah nih. dia kalah tuh supaya memancing ke Nah, keluar itu dia. Memancing supaya Bang Ray Lampung keluar. Jadi dia sengaja. Ya, dia sengaja memancing Bang Ray Lampung keluar. Sedangkan Bang Ray Lampung keluar kemarin memang bukan masalah ini. Ada urusan yang lebih besar, mau diinjek-injek juga nih palanya ini kan. Bukan masalah dipancing ataupun segala macam. Ya, memang kemarin ada waktu kita live streaming, ya ini juga saya baca komentar kemarin kan ada Gimun juga dari Mondo. Bukan karena saya dipancing ataupun bukan ya. Memang saya
beberapa bulan yang lalu saya sedang off di channel YouTube, ada kesempatan kemarin saya live streaming. Jadi alih-alih kata itu yang mengatakan memancing, sama seperti turnamen tadi, bola tadi ya, hoki ya. Kebetulan lempar rokok gitu. Padahal kan apalah arti rokok sebungkus ya, karena jiwanya tadi yang kalah ini tadi belum bisa menerima. Yang tadinya rokok ini bisa dikasih baik-baik, dilempar, kalah, pap, kata rokok ini hoki saja itu katanya, dibantu wasit, sama seperti guru tadi. Nah begitu. Oke, lanjut terus, karena ini biasa temannya, jangan terlalu tegang ya, nanti cepat tua. Sama seperti Bang De Lampung ini umurnya sudah mau 50 tahunan ya, umurnya sudah 50 tahun tapi mukanya masih segar saja kan. Jadi ya suka bercanda seperti ini, tapi bercanda ya minimal ada isinya ya. Kalau tidak ada isinya, yang dibicarakan itu adalah buktinya, begitulah. Jadi jelas begitu ya. Terus gimana? Ngamuk pasti kan dia kan? Coba tahu. Ketika dia kalah, dia ngaku, kata dia saya memancing, pasti ngamuk. Soalnya masalah rokok ini tadi bukan hanya melempar saja, berlanjut memut ya, karena saya paham ya, kalah ya pasti begitu, mencari pembenaran. Terus saya tanya, kira-kira ketika dia kalah, dia katakan hanya memancing Bang De Lampung, ngamuk tidak di akhirnya dia? Kenapa kau tertawa? Coba lanjut. Bagaimana tadi sampai di saya sengaja memancing Bang De Lampung keluar ya. Nah, habis itu apa lagi yang terjadi? Ngamuk pasti kan. Itulah teman-teman semua ya. Kalau orang sulit sekali menerima kenyataan itu, dia nggak peduli ya, nggak peduli segala macam dia, mau ini mau amat. Ya contoh rokok kecil dilempar segala macam, itu nggak peduli, pasti ngamuk kan? Atau gimana lagi? Dia terima deh, Mas. Nggak terima, jelas. Ya memang kalau orang kalah, kalau dia kalah, dia tidak akan menerima. Jadi hal yang paling dominan dia lakukan, dia mencari pembenaran, membela. Dalam arti kata membela itu menutupi rasa malunya, gitu kan. Sama seperti guru ini, siapa mah guru tadi. Terus gimana? Udah ribut lah kalian nih, tumbang lagi. Kami jadi begitu apa ribut, kalian kalah, begitu kalah, tapi kan masih bisa membalas kan besok-besok kan? Masih Bang, Nah, masih. yang bahaya itu sudah kalah tidak bisa balas itu makanya itu. Sudah kalah tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk membalas kan. Jadi kemarin kalian kalah, jadi ya nanti bisa kalian membalas lah. Jadi jangan terlalu ini apa, jangan terlalu panik, lah. Karena ini bagus, masih bisa membalas. Yang bahaya itu sudah kalah tidak bisa membalas, itu bahaya itu. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, terus gimana? Nah, jadi Bang Rey, dia tidak terima, mengamuk. Gue ngamuk, ya lanjut. Saya paham sekali apa yang kau ceritakan. Rupanya dengan kekalahan dia itu, dia sudah menyimpan dendam terhadap kami. Dendam, itu yang bahaya, nggak boleh itu kan. Menyimpan dendam terhadap kami kan. Padahal sudah kami jelaskan, kami di sini kan tidak suatu pun, kami kan tidak mau membuat masalah ataupun kami menimbulkan suatu permasalahan. Tetapi yang dia tanyakan, saya akan selesaikan permasalahan ini, tetapi kalian harus menyerahkan daripada Supeng dengan Gimun. Itu. Cuman kalau tidak kalian menyerahkan daripada Supeng dengan Gimun ini, maka saya melakukan daripada pemaksaan ini untuk merebut daripada mereka ini, Bang. Oke, terus? Dan intinya dia itu dalam arti dengan waktu dekat ini akan munculkan wajah, dalam arti akan bertemu dengan Bang Rey langsung. Nah, itu mah cuma begitu perjalanan saja, pikiran itu saja. Kan berihat seperti itu, saya nggak mau ambil pusing lah menghadapi yang seperti itu, karena memang kita juga banyak urusan yang mau kita selesaikan juga yang lebih penting. Tetapi kalau memang berjumpa ya kau boleh buat, tapi saya masih yakin dan percayalah dengan
apa sorban-sorban 9 wali. Karena Saya kami spesial. kemarin tuh tidak membawa, Bang. Wah, itu dia. Karena kemarin saya tidak membawa. Kenapa tidak dibawa? Karena kami tadi tidak mau berpikir yang positif ke arah sana. Oh. Itu. Tetapi ketika kami datang, kami telusuri jalan itu sesuai dengan petunjuk, tidak tahunya kami temui ini adalah antek-antek Mahaguru ini dengan sosok Mahaguru tersebut. Rupanya markasnya beradalah di situ. Saya sebagai laki-laki sejati, sebagai lampu, tetap perlu digarisbawahi. Yang kalah mencari alasan, tidak bawa itu kan alasannya kan. Nah jadi ya itulah teman-teman semua. Masih ada lagi tidak yang diceritakan? Saya sudah menangkap semua itu. Oke teman-teman semua, jadi Mahaguru ini tidak terima. Sempat terjadi keributan dengan Raimundo. Dia kalah pada saat itu. Dia pergi dan Raimundo mendapatkan petunjuk, datanglah ke gua, bertemulah dengan si Atek ini, dan ternyata di sana ada Mahaguru. Terjadilah keributan di sana dan mereka dipukul mundur. Dan Mahaguru mengatakan dalam waktu dekat katanya ingin bertemu dengan Bang Lampung, menghabisi Bang Lampung. Kalau Gus Gimun ini Tidak diserahkan dengan dia. berikut Supeng ini tadi ya. Berikut Supeng ini. Nah itu ancamannya ya. Jadi teman-teman semua, inilah bagian daripada hidup, bagian daripada pelajaran yang melekat di dalam diri kita. Tidak ada hidup itu yang mulus-mulus saja, itu tidak ada. Jadi segala sesuatu itu kalau kita sudah bertemu tidak mulus ataupun tidak lancar, kita harus memecahkan permasalahannya. Kita harus buat lancar kehidupan itu. Jadi anggap saja itu bumbu kehidupan kita di dunia ini ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu tadi? Tidak ada manusia yang lurus-lurus saja, itu tidak ada teman-teman. Benar. Pasti ketemu beloknya, ketemu mengkolnya, ketemu bengkongnya ya. Benda pun itu tidak ada yang lurus-lurus saja. Ada juga bengkong, ada ya. Jadi ya begitulah kurang lebih teman-teman semua ya. Cuman yang bengkok ini bahaya kadang-kadang rumahnya. Maksudnya bahaya mengkolnya, ini kembar atau segala macam begitu. Nah jadi di sini saya pribadi memang saya bukan untuk mencari lawan, mencari musuh, bukan teman-teman semua ya. Tapi kalau saya memang ditantang ataupun dicari masalah, ibaratnya itu kalau kata mantan presiden kita dulu tuh Jokowi apa itu? Saya akan serang. Saya akan lawan, saya akan lawan. Ya, saya akan lawan. Begitu saja, hidup ini simpel teman-teman semua ya. Jadi kalau memang permasalahan ini nanti bisa kita bicarakan baik-baik, ya kita baik-baik ya. Tapi kalau memang tidak bisa baik-baik, kita selesaikan juga dengan cara baik-baik. Karena tujuan saya di sini ingin memberikan tontonan, edukasi, hiburan, ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Semoga dengan adanya saya ini banyak pelajaran yang bermanfaat yang bisa kalian petik dan kalian pelajari. Apabila ada sisi baiknya, ambil. Dan apabila kalian tonton, wah ini banyak sisi buruknya, buang. Jadi kesimpulannya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Nah, saudara-saudaraku semua, terima kasih banyak kalian sudah menyaksikan tayangan live streaming ini. Saya doakan semoga saya selalu panjang umur murah rezekinya, dijauhkan daripada orang-orang yang sirik dan zalim. Semoga saja apa yang kita kerjakan di muka bumi ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pesan terakhir saya untuk kita semua, untuk kalian semua yang sudah menyaksikan tayangan live streaming daripada Bang Lampung ini, jangan lupa perbaiki sholat dan perbanyak sholawat teman-temanku semua ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya dapatkan hari ini. Semoga saja hari ini dan hari esok, dan mungkin hari ini kurang baik, semoga saja hari esok lebih baik untuk kita semua. Oke? Jangan lupa perbaiki sholat dan perbanyak salawat. Salam santun dari saya untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.